Serigala Setan. Mempersembahkan berkelana di malam yang tenang, membandingkan kembang sesama. Serigala setan, serigala setan, meragukan hidup serigala setan, itulah serigala setan. Siapapun yang terlibat pembunuhan atas suamiku, mereka tak akan pernah tentram dalam hidupnya. Kalian akan terus mengalami ketakutan manakala mendengar lolongan serigala setan. Serigala Setan. Kisah petualangan manusia dari dunia gelap yang merubah dirinya menjadi seekor serigala yang bisa bercakap-cakap seperti manusia. Serigala Setan. Naskah karya Her Astra Jingga. Ilustrasi musik Frans Harius. Teknik dan montase DJ Arifin. Sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode Melacak Jejak. Dalam seri yang ketiga ini dimainkan oleh Hana Pertiwi sebagai Nandani, M. Abud sebagai Mahesa Danu, Ismedio sebagai Siluman Agung, Suryadin sebagai Siluman Barong, dibantu oleh Ayu Agustin dan Indra sebagai Periwangi. Pembawa cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Nandani telah masuk dalam perangkap Siluman Barong. Dan sebelum penguasa Gunung Kidul itu menemui Nandani, lebih dulu ia menemui peri kembar penjaga gapura Goa Pasir Layung. Bagus. Ternyata kau pintar untuk menjebak perangkap. Memindahkan ketunjukan Raja Siluman. Benar. Itulah salah satu pengabdian kami kepada sang ketua di wilayah Gunung Kidul ini. Bagus, bagus. Sekarang kalian tetaplah di sini. Biar aku menemui manusia asing itu lebih dulu ya. Baik, sang ketua. Ingat, jangan sampai ada makhluk lain yang masuk ke Pasir Layung kecuali ada perintahku. Baik. Sementara itu, Nandani terjerembab dalam pasir lembut. Warna pasir itu sangat aneh bagi Nandani, karena warna itu berwarna hijau pupus. Nandani segera melihat suasana di sekitarnya. Ternyata hanyalah sebuah hamparan pasir hijau yang terdapat di sebuah goa yang teramat luas. Benar-benar aneh. Mengapa aku bisa sampai di tempat yang teramat asing? Sebuah tempat yang belum pernah aku lihat dan aku alami. Sebuah gua besar, tetapi ada hamparan pasir berwarna hijau pupus. Jangan-jangan peri kembar penjaga gapura itu membohongi aku. Mereka mengatakan gapura itu adalah salah satu pintu menuju kayangan. Kayangan? Tidak mungkin kalau tempat ini adalah sebuah kayangan, tempat bersemayamnya para dewa. Asing dan aneh sekali. Benarkah ini kayangan tempat bersemayamnya para dewa? Kau benar manusia? Tiba-tiba dari arah belakang ada orang. Iya, seorang laki-laki yang teramat tampan. Benarkah dia adalah dewa? Kau tampak terkejut, Nandani. Bukankah dua periwangi penjaga gapura itu telah mengatakan padamu, dan akulah salah satu dewa penunggu kayangan di altar gapura pertama? Kau dewa? Iya. Tapi
Benarkah kau adalah dewa? Banyak sekali dewa-dewa yang bersemayam di kayangan. Ketahuilah Nandani, ini adalah kayangan Pancakraka, yaitu sebuah kayangan tempat untuk mensucikan raka. Namaku Dewa Agung. Dewa Agung? Yang ku ketahui, di jagat raya ini hanya ada Trimurti, Shiva, Brahma, dan Kesawa. Tapi kau mengaku Dewa Agung. Nandani, seperti yang kukatakan, aku adalah Dewa Agung. Dewa yang menyayangi tentang keagungan dan keindahan di bawah asuhan Dewa Kesawa. Namun lepas dari kekuasaan Dewa Kesawa atau Dewa Wisnu, aku senang melihat sosok yang indah, termasuk dirimu saat ini. Apa? Benarkah kau mengucapkan kata-kata itu? Sadarkah kau mengutarakan hal itu, Dewa Agung? Iya, tanpa tedeng aling-aling. Bila perlu, aku akan menjadikan dirimu sebagai manusia kelangenan. Dewa Agung? Iya. Kau bukan sosok dewa yang bisa memberi pengayoman, tapi kau dewa yang nakal, yang akan merusak keindahan dunia dan penghuni alam semesta. Nandani, mengapa kau seperti itu? Meronta-ronta seakan-akan membenci keberadaanku. Tentu saja, karena aku tidak ingin kau berbuat macam-macam padaku. Apalagi kau akan menjadikan aku sebagai kelangenan. Kau kira aku ini apa? Kau bukanlah dewa pengayom bagi manusia, tapi kau semacam makhluk iblis. Hei Nandani, janganlah sembarang mengucap kata-kata kepada dewa aku. Dengar dan ingat-ingatlah tentang kisah Dewa Brahmana semasa lahirnya Ken Arok. Aku tidak tahu apa yang dialami oleh Ken Arok. Aku hanya percaya adanya Dewa Brahma, Dewa Shiva, dan Dewa Wisnu. Ya, akan aku ceritakan bagaimana Dewa Brahma menitiskan keturunan ke muka bumi melalui Ken Endok. Dan akhirnya lahirlah titisan Brahma ke muka bumi bernama Ken Arok, yang akhirnya menjadi pemimpin negeri di Tumapel atau Kediri. Itulah singkat cerita awalnya Brahma mempunyai kelanggengan terhadap manusia. Persetan dengan cerita Ken Arok. Di Hindustan tidak pernah ada cerita yang kau ucapkan seperti itu. Dengar, kau hanyalah siluman yang mengaku aku sebagai dewa. Justru pengakuanmu menurunkan martabat para dewa. Aku tidak terima atas segala perkataanmu. Nandani, jangan terburu marah. Ya, aku bisa saja menahan amarah. Tapi pergi. Pergi dari hadapanku. Jangan menghalangi perjalananku. Nandani, tempat ini adalah tempatku. Mengapa aku harus pergi dari sini? Minggirlah. Jangan memancing kemarahanku. Aku bisa murka. Nandani, sabar. Minggir. Sekali lagi minggir kataku. Atau aku harus menggunakan kekerasan? Aku harus berhasil memperdaya perempuan cantik ini. Baiklah, seperti apa kiprah manusia ini? Benar-benar menantangku kau. Baiklah, aku tidak ingin membuat keributan. Tapi kau yang memulai perkara ini menjadi sebuah api yang mencilat. Kisana, jangan kau teruskan. Kau mempunyai niat untuk menjadikan aku sebagai kelangenan. Nandani, aku akan tetap menjadikan dirimu sebagai kelangenan. Kurang ajar. Aku benar-benar akan melakukan kekerasan padamu. Lihat! Pantas. Gerakannya cukup lincah. Pantas dia berpenampilan seperti jawara dari tanah Hindustan. Niat Nandani hanyalah ingin membuktikan, benarkah yang dihadapi adalah sosok dewa dari kayangan. Maka ia segera mengambil jalan pintas untuk melakukan kekerasan. Dan sejurus kemudian, sepak terjang Nandani bagaikan burung beranjangan menyerang mangsa. Dan pada suatu ketika, Nandani berhasil menghujamkan jurus ampuhnya tepat di dada lawan. Kurang ajar. Ketika sosok lawanku menghujamkan jurus mematikan, ia lenyap bagai di pelan bumi. Jangan-jangan dia benar-benar dewa. Masihkah kau kurang percaya kalau aku adalah benar-benar dewa, Nandani? Ajar. Suara itu gemuruh. Rupanya ia ingin membuktikan bahwa dirinya mempunyai kesaktian yang dilindungi. Hei, Dewa Agung! Kalau kau benar-benar Dewa Agung, jangan menjadi pengecut. Atau kalau kau benar-benar pengayom manusia, tunjukkan di mana suamiku sekarang berada.
Nandani, akan kutunjukkan kepadamu tentang kelebihan yang kumiliki. Nah, sekarang masuklah ke dalam guci Kumala. Ya, guci Kumala yang ada di atas batu terletak di belakangmu. Benarkah apa yang dikatakannya? Mungkinkah aku bisa masuk dalam guci sekecil itu? Aneh sekali. Jangan banyak bertanya, maka kau akan bisa bertemu dengan aku. Dan kau akan bisa melihat keadaan suamimu sekarang ini. Lakukanlah, Nandani. Sungguh di luar akal manusia bila manusia bisa memasuki lubang guci Kumala. Berkali-kali Nandani ragu dan berpikir, mungkinkah dia berhasil memasuki lubang guci Kumala? Maka ia segera memutuskan untuk memasuki lubang guci Kumala. Semua hanyalah satu tujuan, untuk bertemu kembali dengan suaminya yang hilang di bawah sang batari. Sekarang kau sudah masuk ke dalam jebakanku, Nandani. Dan aku bisa melihat dirimu sepuasku. Dan sekarang, aku harus mencari siasat agar aku senantiasa bisa berbincang-bincang denganmu, lalu berdekatan denganmu. Dan aku harus menjelma sebagai Dewa Agung. Sekarang kau percaya kalau aku adalah Dewa Agung, Nandani? Seharusnya aku bersujud dan menyembahmu. Namun aku terpaksa belum bisa melakukannya. Karena kau belum bisa menunjukkan kewajibanmu untuk menolong kawula di bumi yang sedang mengalami kesusahan. Maksudmu mencari hilangnya suamimu itu? Benar. Lantas siapa nama suamimu itu? Mahesa Danu. Mahesa Danu. Baiklah. Baik. Sekarang tunggulah beberapa saat. Aku akan mempergunakan teropong dewa untuk melihat suasana alam raya, terutama di mana Mahesa Danu suamimu berada. Nandani benar-benar hanyut dalam tipu daya penguasa Gunung Kidul yang bernama Siluman Barong. Siluman Barong itu telah mempergunakan teropong ampuhnya yang diberi nama teropong Dewa Bang Sisik Kencana. Konon teropong Bang Sisik Kencana mampu melihat kejadian alam. Dan pada suatu ketika, Siluman Barong yang menjelma sebagai Dewa Agung telah menemukan sebuah tempat yang teramat asing dan berkesan keramat. Tepatnya adalah Keraton Segoro Angin. Iblis, siapa kau? Siapa kau menemui aku? Bentukmu sangat menjijikkan. Bertubuh pendek, kulitmu hitam, rambutmu keriting dan gimbal. Benar kau yang bernama Mahesa Danu, anak muda? Kurang ajar. Bukankah sudah cukup lama aku dipasung di tempat jahanam ini? Dan kau adalah anak buah dari iblis Sahiti itu. Pergi, jangan mengganggu ketenanganku. Kau salah. Aku bukan golongan makhluk yang kau sebutkan itu. Tetapi aku hanya sekedar ingin tahu tentang keberadaanmu. Ketahuilah, sekarang ini Nandani berada dalam kekuasaanku. Dia akan kujadikan kelangenanku. Harap, jahanam, kubunuh kau makhluk menjijikan. Kubunuh! Kakak Mahesa Danu, di mana kakak? Apa yang kau lihat, Nandani? Aku tidak melihat apa-apa, kecuali hanya mendengar satu kata. Dan satu kata itu adalah kubunuh. Hanya itu yang kudengar. Dan suara itu menggema. Ketahuilah, suamimu saat ini dalam bahaya. Bahaya? Jadi... Tenanglah dulu. Ketahuilah, sekarang ini suamimu dipasung. Dipasung? Ya. Aku tidak bohong.
bahwa Mahesa Danu sekarang ini dalam keadaan pasungan. Ia ingin bebas, tapi tak kuasa. Maka ia berteriak-teriak ingin membunuh siapa saja yang mendekatnya. Benar-benar biadab, jahat sekali orang yang berbuat kejam terhadap suamiku. Dewa Agung, tolong berilah aku jalan untuk menemui suamiku. Berilah aku petunjuk. Iya, aku mau memberimu petunjuk. Tetapi, apakah kau bersedia menjadi kelangenan? Dewa Agung, sudah kukatakan aku adalah sudah bersuami. Bagaimana mungkin aku menjadi kelangenanmu? Kau jangan sembrono. Bagaimana mungkin Dewa mengatakan hal itu padaku? Nandani, segalanya bisa saja kulakukan. Aku adalah Dewa Agung. Kalau saja bukan, bagaimana mungkin aku bisa membuatmu berada dalam guci kumala? Hah? Hanya makhluk yang mempunyai kesaktian yang bisa berbuat demikian. Tidak, apapun alasannya, aku tidak ingin jadi kelangenan. Aku seorang manusia yang mempunyai santun. Nandani, jadi kau tetap merelakan suamimu dipasung oleh orang lain. Sebaiknya kau berpikir tentang keselamatan suamimu. Hah, ayolah, kau cukup di sini saja. Aku tidak melakukan apa-apa di sini, kecuali hanya menemani aku di pasir layu. Tidak. Akhirnya aku berkesimpulan bahwa kau bukanlah dewa, tetapi kau sejenis makhluk siluman. Kembalikan aku ke tempat asalku. Aku tidak mau dibelenggu oleh tempat seperti ini. Ini hanya permainan sihirmu. Nandani, kau... Jangan mendekat. Dari balik bujuk rayumu telah menunjukkan bahwa kau adalah makhluk yang berhati jahat. Kau akan menggunakan tipu daya. Nandani. Wajahmu tampan hanya sebagai tameng untuk menjebak orang lain. Cepat, kembalikan aku ke alam asalku. Bukan tempat sihir seperti ini. Nandani, mengapa kau begitu sulit menerima keadaanku? Cukup. Aku bisa berbuat sesuatu di tempat ini. Lihatlah. Ia mengeluarkan saruling. Apa yang akan dilakukan perempuan ini? Benarkah yang kuhancurkan tadi adalah guci kumala? Benda yang dimaksudkan oleh Dewa Agung. Dewa Agung. Bukan. Dia bukan Dewa Agung. Dia hanya pantas disebut siluman. Nandani, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan di sini, Nandani? Apa yang kulakukan di sini? Rupanya kau tidak jauh berbeda dengan makhluk yang mengaku Dewa Agung. Kau telah bersekongkol untuk merencanakan niat jahatnya. Nandani, kau ini bicara apa? Aku semakin tidak tahu arah pembicaraanmu. Nandani, barangkali kau sedang dihadapkan pada sebuah keanehan di tempat ini. Tempat ini katanya salah satu altar kayangan. Tapi apa yang terjadi? Hanya sebuah pasir berwarna hijau pupus. Kalian juga akan menjebak aku dalam kesesatan. Nandani, kau jangan terpedaya. Ketahuilah bahwa perjalanan menuju kayangan lebih atas. Maka kau harus tabah. Dan apa yang dikatakan oleh Dewa Agung benar adanya. Apa yang dikatakan Dewa Agung benar adanya, Nandani. Perlu kau ketahui, Dewa Agung hanya menginginkan sebuah pemandangan yang indah. Iya, salah satunya ingin melihat dirimu dalam keseharian. Kurang ajar, rendah sekali. Aku bukan manusia yang bisa diperbudak dan dipermainkan. Ayo, pergi kalian dari tempat ini. Pergi, kataku. Nandani, mengapa tiba-tiba kau menjadi marah seperti ini? Sabarlah, Nandani. Tidak ada kata sabar bagiku untuk menghadapi hal seperti ini. Ingat, kalau kalian masih menghalangi perjalananku, aku akan membinasakan kalian. Hah, kalian memang sebangsa lelembut yang akan merugikan manusia. Manusia tidak tahu diri, terserah diri kalian. Minggir, kataku. Kurang ajar. Peri kembar itu bisa terbang seperti kalung. Benar-benar makhluk siluman. Gimana mungkin kalau bukan siluman mampu terbang dengan cepatnya? Gila, dua peri itu cepat sekali mendapatkan pusaka. Dari mana mereka mendapatkan benda pusaka itu? Di mana mereka? Aku di sini, Nandani. Kurang ajar. Peri kembar itu bertengger di atas batu menjulang.
Rupanya mereka akan selalu menghadang perjalananku. Tapi di manakah jalan keluar dari tempat ini? Semua tempat berbentuk sebuah gua mengurung. Nandani, kau tidak mungkin bisa lepas dari tempat pasir layu. Dengar wahai siluman peri. Sekarang jelas, kalian memang jadi balas siluman yang punya teropong sakti yang katanya bernama Bangu Sisi Kencana. Cepat katakan padaku, di mana tempat menuju keluar? Baiklah Nandani, lihatlah, di sana pintu keluar. Nandani segera melihat tempat yang ditunjuk oleh salah satu peri kembar. Ternyata benar, tempat itu sebuah dinding berpintu menuju keluar. Namun Nandani masih kurang percaya. Benarkah tempat itu pintu menuju ke arah keluar dari pasir layung? Benar apa yang kulihat, pintu menuju keluar. Tapi di mana dua peri kembar tadi? Gila, ini jelas sebuah permainan sihir. Aku benar-benar terjebak di alam lembut. Aku harus senantiasa memperdaya manusia ini. Baiklah, jangan terkejut kalau tiba-tiba saja aku berada di belakangmu, Nandani. Kau lagi? Kau tergolong manusia yang merugi, Nandani. Bukankah aku telah bermaksud baik padamu? Kau cukup bersamaku di sini. Maka akan kutunjukkan di mana suamimu berada. Aku tidak ingin bersekutu dengan makhluk siluman. Kau pantas kusebut siluman. Hayo, aku sudah memastikan bahwa kau adalah siluman penguasa pasir layu. Atau mungkin kau adalah salah satu siluman kawanan peri kembar. Nandani, kau keliru besar. Aku tidak ingin berurusan dengan kau, siluman. Jangan mengganggu kau. Nandani, Tunggu. Sial, jangan harap kau bisa bebas dari pertapaanku, Nandani. Kau akan selalu kujebak di tempat ini. Sia-sia kau melepaskan diri. Kau akan kesulitan menghadapi kabut. Kau akan heran melihat dinding kabut yang mengelilingi pertapaanku, Nandani. Perlahan-lahan aku akan mengumpulkan kekuatan alam yang kuhimpun. Dan akhirnya kau akan cemas menghadapi kabut itu. Dengan gerakan yang terasa aneh, siluman barang itu segera menggerak-gerakan telapak tangannya. Lalu dari tenaga perut, ia menyedot sebuah kekuatan melalui mulut dan hidung. Dan secara perlahan, sebuah kekuatan dari alam lain pun tercipta keajaiban. Kurang ajar. Mengapa secara perlahan ada kabut? Dan rupanya kabut itu datang dari luar tempat ini. Kekuatan apa ini? Jangan-jangan aku bisa celaka kalau sampai terkepung kabut. Aku mempunyai gagasan. Aku akan menggunakan teropong Bang Sisi Kencana. Akan aku lihat negeri yang jauh di mana Nandani tinggal. Tidak heran bagi siluman barong untuk melihat ke tempat lain sekalipun harus menyeberang lautan. Ternyata dengan teropong Bang Sisi Kencana mampu melihat suasana di Hindustan. Tiba-tiba saja ia melihat sosok manusia yang sangat tampan. Siapa namamu, anak muda? Namaku Narasinga. Aku akan ke Jawa Dipa. Untuk apa kau ke tanah Jawa? Aku ingin berkelana. Konon menurut keterangan orang tuaku, putri tunggal yang juga ke Jawa Dipa. Namanya Nandani. Maka jadilah aku Narasinga semu. Akulah Srimaya Narasinga. Srimaya Narasinga. Bukan, kau bukan Narasinga.
Nandani terkejut saat di depannya muncul seorang pemuda yang sangat dikenalnya saat di Hindustan. Dia adalah sahabat dalam satu perguruan ketika Nandani masih menuntut ilmu kependekaran. Namun ternyata Nandani harus hati-hati menghadapi narasinya yang ada dalam alam semu. Nandani, ikutlah. Ayolah. Tempat ini sangat bahaya bagi dirimu. Tidak, kau bukan Narasinga, kawanku. Pergi, kau siluman yang mengubah dirimu menjadi Narasinga. Nandani, aku baru saja datang dari Hindustan. Ayolah, kau sedang menghadapi bahaya. Tidak, aku akan membunuhmu. Aku tahu kau sebangsa siluman. Lihat. Rupanya pendekar lengan seribu semakin gencar menghadapi Narasinga Maya. Maka seketika itu, seluruh ampuhnya digunakan untuk membinasakan lawannya. Aku porak-porandakan kabut-kabut setan. Mengapa tempat ini sangat asing sekali? Dan sudah berapa harikah aku di tempat ini? Aku ngantuk sekali. Sekarang kau pulas sekali tidurmu. Aku akan memindahkan tempat. Aku tidak bermaksud jahat padamu, Nandani. Iya, kau harus tidur di tempat yang layak. Siluman Barong memandang puas terhadap Nandani yang tertidur pulas. Namun tak sedikit pun penguasa Gunung Kidul itu mempunyai nafsu untuk tidur bersama Nandani. Tiba-tiba saja Siluman Barong tersentak dari kekuatan alam lain. Maka Siluman Barong segera menangkalnya dengan tenaga saktinya. Kurang ajar. Rupanya kau akan menantang Siluman Gunung Kidul. Jangan berbuat macam-macam dengan Raja Siluman Gunung Kidul ini. Ya, wah. Entah dari mana asalnya, sebuah cahaya aneh memancarkan kekuatan yang sangat luar biasa. Dan tidak lama kemudian, cahaya itu semakin lama semakin terang, dan akhirnya membuat Nandani terbangun. Karena dirinya melihat sebuah cahaya yang menyilaukan pandangannya. Ia bagaikan orang kalap. Terperanjat manakala mendengar teriakan Nandani yang histeris yang bangun dari tidurnya yang lelap. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui lanjutan kisah ini, ikutilah serial Sandiwara Radio Serigala Setan pada seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.